الحمد لله الذي رفع قدر العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء وجعل في طاعتهم بركة وفي حبهم نجاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh suatu tayangan televisi yang telah menghina, merendahkan dan melecehkan wajah pesantren serta mengusik kehormatan para kiai dan ulama kita. Sungguh ironis, di negeri yang merdeka karena perjuangan para ulama dan santri, justru pesantren kini dipandang dengan pandangan yang remeh, dengan pandangan sebelah mata. Padahal di balik dinding bambu pesantrenlah lahir para pejuang, para ulama, para penjaga akhlak bangsa. Bahkan tidak sedikit insan-insan pesantren telah berkontribusi menjadi pemimpin negeri, bahkan pernah menjadi presiden dan wakil presiden di republik ini. Ketika sebagian orang menertawakan di sudut-sudut kehidupan para santri dan alumni pesantren menangis, bukan karena tersinggung pribadinya, tetapi karena kehormatan ilmu dan pengabdian telah dilecehkan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sepekan ke depan kita akan memperingati HSN yang ke-10 setelah penetapannya pada 22 Oktober tahun 2015 yang lalu. Menjelang Hari Santri Nasional ini, mari kita renungi satu nilai agung yang menjadi ruh pesantren, yaitu ruhul khidmah. Pengabdian dengan cinta, penghormatan dengan seluruh kerendahan hati. Ada banyak lembaga pendidikan di negeri ini, tetapi lembaga pendidikan mana yang hingga dengan saat ini menjaga, merawat dan melestarikan ruhul khidmah, ruh pelayanan. Khidmah bukan pekerjaan kasar, bukan perbudakan. Ia adalah madrasah adab, tempat seorang santri belajar untuk mencintai sebelum menguasai, melayani sebelum dimuliakan. Menyapu halaman pesantren, menyiapkan air wudhu untuk kiai, mencuci piring bersama dengan teman-temannya, ataupun membersihkan karpet masjid, semua itu adalah latihan menundukkan ego dan meninggikan derajat hati. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, al-ilmu la yunalu illa bitta'allum. Ilmu itu enggak bisa diperoleh kecuali dengan belajar. Wa ta'allum la yakunu illa bittawadu'i lil muallim. Dan belajar itu tidak akan berhasil tanpa rendah hati kita kepada guru. Wa husnil adabi ma'ah, serta berbuat baik bersamanya. Wa sabri ala jafai, dan bersabar atas kekasarannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ra'sul aqli ba'dal imani at-tawaddud ilan nas." Puncak akal setelah iman, puncak akal setelah iman adalah at-tawaddud ilan nas, bersifat kasih sayang kepada sesama manusia. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jika kepada manusia saja kita diajarkan untuk lembut dan berbuat kasih, apalagi kepada para guru dan ulama yang mereka adalah pewaris para nabi, penjaga cahaya ilmu dan penjaga moral umat. Dalam kitab yang sangat masyhur di pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji, beliau mengatakan, al-ilmu la yudraku illa bit-ta'allum, wa ta'allum la yakunu illa bil adabi wal khidmah. Ilmu tidak akan tercapai kecuali dengan belajar, dan belajar tidak akan berhasil kecuali dengan adab dan khidmah atau pelayanan kepada guru. Jamaah rahimakumullah, mari kita bertanya kepada diri kita, siapakah kita yang saat ini sedang duduk berkhidmah di masjid sambil menanti pelaksanaan sholatul Jum'ah? Ada rangkaian kegiatan ibadah yang sudah kita lakukan, ada wudhu, ada mandi, dan sebentar lagi ada salat. Semua itu butuh ilmu. Siapakah kita tanpa ilmunya para ulama? Siapakah kita tanpa doa kiai yang setiap malam berdoa agar santri-santrinya, umat dan bangsa ini selamat? Mereka lah pewaris para nabi. Mereka tidak mewarisi harta kepada para santri dan murid-muridnya, tetapi mereka mewarisi ilmu pengetahuan dan adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathul ilm, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka dari itu barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Kita saat ini bisa berdiri tegak karena kerja keras, tapi jiwa kita hidup karena doa dan kasih sayang mereka. Mungkin nama mereka tidak dikenal di dunia, tetapi mereka masyhur di langit. Para ulama tidak hanya masyhur terkenal di langit, tetapi dibanggakan oleh para penduduk langit. Dan andai kata kita mampu menyingkap tirai gaib, niscaya kita akan menyaksikan berapa banyak musibah yang tertolak karena air mata dan doa mereka. Air mata dan doa para kiai yang berdoa di ruang-ruang sunyi, bukan cuma untuk santrinya, bukan cuma untuk umatnya, tetapi untuk bangsa dan tanah airnya. Maka jangan sekali-kali engkau merendahkan guru, apalagi sampai membuat narasi yang menghina, merendahkan, seolah-olah yang tersisa di dalam dirimu hanyalah kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, dan ini terpampang saat Anda melintasi Masjid Nabawi ketika melintasi Raudhah, untuk mengingatkan banyak umat tentang adab dan akhlak kepada Rasulullah, yang nanti menurut para sebagian ulama tafsir juga kepada ulama-ulama pewaris para nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului atau bersikap lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Para ulama menafsirkan bahwa adab ini juga berlaku terhadap pewaris Rasul,
yaitu para ulama. Sebagaimana disampaikan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, ia berkata, fihi dalilun ala wujubi tawqirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramihi ba'da wafatih, wa kadzalika tawqirul ulama li'annahum warasatul anbiya. Ayat ini menjadi dalil wajibnya memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan setelah wafatnya beliau, dan demikian pula wajib memuliakan para ulama karena mereka pewaris para nabi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Ibnu Ashur dalam kitab Tahrir wa Tanwir, beliau menafsirkan bahwa termasuk dalam larangan ini adalah menyakiti pewaris para nabi, yaitu ulama dan ahlul ilm. Karenanya para ulama salaf memberi peringatan keras, sebagaimana makalah dari Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tabyinul Kadhibil Muftari fima nusiba ilal Imam Abil Hasan Al-Ash'ari, beliau mengatakan dan menuliskan dengan tegas, iyyaka an tadhkura aliman bisu fa inna luhumal ulama'i masmumah. Iyyaka an tadhkura aliman bisu fa inna luhumal ulama'i masmumah. Jangan sekali-kali engkau menyebut seorang alim dengan keburukan, karena sesungguhnya daging ulama itu penuh racun. Wa adatallahi fi man intahakahum ma'lumah, dan kebiasaan Allah terhadap orang yang menodai mereka sudah diketahui. Wa man atlaqa lisanahu fihim bithalbi ibtalahu Allah qabla mautihi bimautil qalbi. Siapa yang melepaskan lisannya mencela ulama, maka Allah akan menimpakan kepadanya sebelum ia mati dengan kematian hatinya. Maka saudaraku jamaah Jumat yang mulia, berkhidmatlah kepada para guru, cintailah ulama, muliakanlah ilmu, dan hormatilah lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dan pondok-pondok pesantren. Sebab disitulah keberkahan ilmu, disitulah kunci kemuliaan hidup, dan disitulah jalan yang menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna minal khuddami fi dinik wal mukhlisina fi talabi ilmik, wa barik lana fi ilmina wa waqtina, wanfa'na bima 'allamtana, wa waffiqna li khidmatid din wal watan wal insaniyah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang siap khidmah di dalam agamamu, orang-orang yang tulus dan ikhlas di dalam mencari ilmumu, dan berikan kepada kami keberkahan dalam ilmu dan waktu yang kami miliki. Wanfa'na bima 'allamtana, berikan kemanfaatan dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa waffiqna li khidmatid din, anugerahkan kami kemampuan untuk khidmah pada agama, tanah air, dan kemanusiaan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablihil matin,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها الحاضرون من برية جنه وإنسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون